Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi, mau tanya, utang pinjol udah belasan aplikasi, karena nggak bisa bayar, pinjem lagi. Bagaimana jalan keluarnya? Udah stres banget, dikejar-kejar tagihan. Oke, kita jawab. Utang pinjol memang tadinya seperti solusi. Utang pinjol awalnya itu seperti membantu kita, tetapi kalau sudah punya utang pinjol, apalagi udah belasan aplikasi, kalau kita tidak paham cara menyikapinya, kita pasti stres, kita pasti pusing, kita pasti tidak tahu bagaimana jalan keluar untuk keluar dari pinjol. Karena apa? Utang pinjol belasan aplikasi berarti setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu jatuh tempo. Biasanya Anda mempunyai utang 1 titik. Karena Anda tidak sanggup membayar, akhirnya untuk mencicil, sekali lagi hanya untuk mencicil, jadi bukan menutup hutang semuanya. Akhirnya Anda pinjam di aplikasi berikutnya, otomatis Anda menjadi utang 2 titik. Yang 1 titik saja Anda itu tidak mampu untuk membayar. Apalagi sekarang kondisinya Anda mempunyai hutang 2 titik. Dengan otomatis bulan berikutnya Anda harus meminjam lagi untuk membayar angsuran. Bulan berikutnya lagi Anda akan menambah titik hutang lagi karena Anda tidak sanggup untuk membayar. Kalau sampai berlanjut dan berlarut-larut sampai kiamat, hutang Anda tidak akan lunas. Bagaimana cara supaya hutang Anda cepat lunas? Saran saya, stop untuk buka titik hutang baru. Sekali lagi, stop untuk buka titik hutang baru. Misalkan Anda sekarang punya 11 aplikasi. 11 aplikasi Anda stop bayar dulu, karena kalau Anda tidak stop bayar, otomatis Anda bisa mempunyai utang 20, 30, bahkan 50 titik. Saya punya rekan ada yang punya hutang sampai 50 titik, padahal beliau hanya karyawan pabrik yang gajinya di bawah UMR. Kenapa bisa sampai 50 titik? Ya karena dia tidak paham dari mana cari uang untuk membayar hutang-hutang tersebut. Karena tidak tahu ilmunya, karena tidak paham bagaimana cara penyelesaiannya, akhirnya utang titik baru, utang titik baru, utang titik baru, akhirnya hutangnya menumpuk sampai 50 titik lebih. Jadi posisi Anda sekarang baru belasan titik. Saran saya, stop pembayaran dulu. Stop, jangan dibayar dulu. Tetapi bukan tidak dibayar ya. Jangan bayar dulu. Kenapa jangan bayar dulu? Karena kalau Anda membayar pasti tidak sanggup. Buktinya Anda dari 1 titik sampai punya utang belasan titik. Dengan Anda tidak membayar dulu, dengan Anda stop bayar dulu, otomatis Anda nanti bisa akan menata keuangan Anda. Bagaimana kalau ditagih terus? Bagaimana kalau diteror terus? Pinjol itu memang tekanannya lebih besar. Kadang-kadang jangankan yang ilegal, pinjol yang legal pun kadang-kadang dalam menagih bahasanya kasar, bahasanya tidak sopan, kadang-kadang seringkali menyakitkan hati kita. Tetapi Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah bingung. Karena apa? Karena itu adalah hasil perbuatan Anda, jadi Anda juga harus menanggung resikonya. Tetapi Anda juga harus memetakan jalan keluarnya untuk kedepannya.
Kalau misalkan Anda stop pembayaran dulu, otomatis Anda akan menata keuangan setiap bulannya. Jadi nanti walaupun Anda gagal bayar, Anda nggak usah khawatir. Utang itu perdata. Apabila pinjol mengirimkan tagihan, apabila DC telepon terus, itu memang sudah resiko kita. Tetapi kalau kita meneruskan untuk membuka hutang titik baru, tidak akan selesai sampai kiamat. Jadi dengan Anda stop pembayaran dulu, Anda menata ekonomi, nanti dinegosiasi satu persatu dengan melihat kondisi keuangan Anda. Apakah itu bisa? Yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya, itu pinjol bisa dinegosiasi, dan insya Allah Anda hanya bayar pokoknya saja. Jadi kuatkan diri Anda, kuatkan mental Anda, bergaul dengan orang yang sama-sama punya utang dan yang sudah lunas hutangnya, supaya Anda paham cara penyelesaiannya. Apabila Anda ingin belajar, Anda bisa hubungi nomor admin di deskripsi. Insya Allah nanti akan dibantu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.